dimanapun uang negara itu ada, maka negara wajib melakukan pengawasan. Nah, makanya di situ BPK bisa mengawasi BUMN yang sifatnya perusahaan itu. Berarti pembentuk undang-undang itu belum paham dengan konstitusi. Nah, yang menjadi persoalan ini kalau sifatnya perusahaan, tapi milik negara. Padahal dalam asas perusahaan ini kan uang dipisah. Kalau sudah masuk dalam perusahaan, itu uang itu kan milik perusahaan, bukan milik pribadi. Indonesia dibangun untuk ekonomi bersama, tapi kok tiba-tiba orang kaya itu hanya segelintir orang gitu. Ya, dan tiba-tiba masyarakat yang menderita di bawah garis wajar itu semakin banyak gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat CSLG. Di sini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang sangat krusial saya kira di Republik ini, bahkan menjadi sebuah tafsir yang itu berkembang dan itu diimplementasikan setiap kebijakan pemerintahan di negara ini. Salah satunya berkaitan dengan tafsir konstitusi. Baik, di sini hadir seorang pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan sekaligus sebagai anggota Dewan Pakar CSLG. Langsung saja Bapak Dr. Taufikur Rahman Syahuri SH.MH. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Baik, para sahabat CSLG dimanapun berada, ya, kita akan ngobrol-ngobrol seputar konstitusi, ya, ngobrol atau ngopi konstitusi. Ini sudah ada kopi, kemudian ada buku Prof. Jimli, dan silakan bisa menikmati, bisa menalar hukum, ya, terkait dengan diskusi pada siang hari ini. Kita akan mengangkat topik yang penting. Mengapa? Karena diawali secara filosofi konstitusional, ya, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu berkaitan dengan konstitusi ekonomi. Nah, pasal 33 ini tentunya juga harus diterapkan oleh pemerintah sebagai guidance, dan itu kemudian diturunkan ke dalam sebuah produk hukum, peraturan perundang-undangan yang itu berkaitan dengan ekonomi. Nah, tentunya beberapa kebijakan pemerintah, ya, produk peraturan perundang-undangan sampai kepada hal-hal yang sifatnya teknis sampai proyek strategis nasional, ini tentunya juga harus selaras dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, sehingga tidak boleh ada penyimpangan-penyimpangan yang itu justru dilakukan oleh negara, baik itu di dalam kekuasaan eksekutif maupun di dalam kekuasaan legislatif. Langsung saja kepada Bapak Dr. Taufikur Rahman Syahuri. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat selalu Pak Taufik. Mudah-mudahan selalu mencerahkan, mencerdaskan untuk umat dan bangsa ini. Baik, saya ingin mengetahui asal usul secara original intent pembentuk Undang-Undang Dasar 45, terutama di dalam merumuskan pasal 33 di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu seperti apa, Pak Dr. Taufik? Ya, terima kasih Pak Dr. Wahyu. Ya, kalau pasal yang terkait dengan ekonomi untuk paham Indonesia ini pasti ke pasal 33, ya. Dan dari awal dirumuskannya konstitusi ini, pasal 33 ini ada 3 ayat, ya. Nah, 3 ayat ini menekankan seperti perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, ini tentu saja tafsir kekeluargaan ini sebetulnya bukan keluarga besar, ya,
bukan saudara famili, tapi kekeluargaan ini artinya persaudaraan di antara bangsa Indonesia, kebersamaan ya. Makanya dulu tafsirnya kan yang paling cocok dengan tafsir ekonomi konstitusi itu koperasi. Ya. Cuma nasib koperasi itu kan kasihan ya. Sekarat ini bukan karena koperasinya kurang bagus ya, tapi mungkin tidak serius dalam hal mengimplementasi mengenai gagasan koperasi yang digagas oleh Bung Hatta ya, disita-citakan oleh Bung Hatta. Ada 3 ayat, kemudian setelah reformasi ya, ini ayat 33 ini dibuat pada saat BPUPKI ya, karena perumusan konstitusi ini kan dibuat di zaman BPUPKI. Iya. Kalau PKI kan hanya mengedit sedikit ya, kemudian mengesahkan gitu. Jadi sebetulnya konstitusi ini sudah dibuat sejak sebelum Indonesia merdeka. Ya. Jadi konstitusi Indonesia dibuat sebelum Indonesia itu ada gitu. Ya. Akan ada buat konstitusi. Nah, maka ini sebetulnya pemikiran-pemikiran yang apa ya, semacam murni dan akademik ya. Artinya tidak ada, karena yang menyusun itu belum menjadi penyelenggara negara gitu. Ya, jadi betul-betul mereka murni ya, gagasan yang murni ingin membuat koperasi atau ingin membuat ekonomi supaya persaudaraan seluruh bangsa itu. Demikian juga di ayat 3-nya ini ya. Bumi ya dan air dan kekayaannya dikuasai, yang tekan dalam dikuasai oleh negara, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dikuasai oleh negara, bukan dimiliki oleh negara. Nah, tapi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini tujuan ini sama dengan tujuan pendirian Indonesia dalam pembukaan. Jadi motivasinya memang luhur itu para pembentuk konstitusi ini dalam menata ekonomi Indonesia merdeka gitu. Nah, kalimatnya juga cukup bagus ya, dikuasai, jadi bukan dimiliki gitu. Nah, bagaimana konsep menguasai ini? Kalau dilihat dari putusan MK ini kan ada 3 kalau minimal ya: memiliki, mengatur, dan mengawasi. Ya, jadi negara bisa atas nama negara, bisa tidak atas nama negara tapi mengatur. Ya, dan juga pengawasan. Itu tentu saja dengan perizinan-perizinan. Artinya di sini bisa saja yang milik bukan negara, tapi swasta. Itu tetap diatur, ya swasta, tapi tetap diatur oleh negara. Nah, cuma di sini yang menguasai hajat hidup orang banyak itu nggak boleh dimiliki pribadi. Ya. Jadi meskipun mereka berusaha ya untuk menjadikan itu sebagai suatu usaha privat ya, tapi itu tetap harus seizin negara, harus mengikuti aturan negara. Maaf saya potong Pak, penguasaan tadi ya saya garis bawahi, penguasaan negara itu bisa disamakan dengan kepemilikan dalam arti publik, kepemilikan publik bukan kepemilikan privat Pak. Jadi ada kepemilikan privat, ada kepemilikan publik ya. Itu dua-duanya sama saja gitu ya. Tapi tetap itu harus mengikuti regulasi dari negara. Ya. Jadi kalau kan tadi tafsirnya bisa memiliki, maka itu bisa pakai milik negara. Nah, milik negara tentu saja pakai perusahaan negara kan. Tapi juga ada perusahaan yang privat. Nah, tapi perusahaan privat ini tentu saja tidak lepas dari kekuasaan negara, yaitu mengikuti regulasi dan juga pengawasan. Nah, yang menjadi persoalan ini kalau sifatnya perusahaan, tapi milik negara. Padahal dalam asas perusahaan ini kan uang dipisah. Kalau sudah masuk dalam perusahaan, itu uang itu kan milik perusahaan, bukan milik pribadi. Nah, juga tentu saja artinya bukan milik dari negara kalau uang itu dari negara. Kekayaan yang dipisahkan ya. Itu prinsip perdata seperti itu. Ya, orang-orang perdata pasti akan menganggap kekayaan itu dipisahkan. Negara nggak bisa ikut campur dalam hal mengurusi pengelolaan tentang kekayaan yang sudah menjadi perusahaan itu. Tetapi di Undang-Undang Keuangan Negara kan mengatakan bahwa dimanapun uang negara itu ada, maka negara wajib melakukan pengawasan. Nah, makanya di situ BPK bisa mengawasi BUMN yang sifatnya perusahaan itu. Nah, orang perdata nggak mau itu kan sudah. Nah, sehingga di sini banyak terjadi antara kasus-kasus
yang itu merupakan kebijakan dari perusahaan, tapi karena ada uang negara dia diseret ke dalam korupsi, ya misalnya tiba-tiba rugi, bangkrut dan sebagainya. Ini yang perlu ditegaskan. Dan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara pun juga memang ditegaskan harus ada kekayaan negara yang dipisahkan, ya. Ketika ini kekayaan privat, ya, kekayaan privat perusahaan itu tidak boleh dicampur dengan harta atau kekayaan negara. Iya, cuma itu pengawasannya itu loh, tetap negara bisa masuk mengawasi. Mestinya kan itu privat, ya. Tapi di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, negara bisa mengawasi, bisa melakukan pengawasan. Dan itu selaras dengan Undang-Undang Dasar, terutama pasal 33, dan menguasai negara. Tapi dalam azas perdata itu nggak bisa. Makanya di situ ada dua pandangan itu, antara ahli perdata dengan ahli keuangan negara itu. Baik, tadi sudah disinggung terkait dengan hajat hidup orang banyak. Nah, sekarang ini banyak Pak, beberapa cabang produksi penting bagi negara, dan itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada air, kemudian ada energi, ada listrik, ada tambang, ada migas, dan lain-lain. Nah, seberapa besar negara ini kemudian melakukan penguasaan terhadap apa yang menjadi hajat hidup orang banyak, sehingga potensi-potensi privatisasi, kemudian penguasaan sektor-sektor publik itu jatuh di tangan swasta, itu bisa diminimalisir mungkin. Seharusnya kalau kita melihat normanya dalam pasal 33 ayat 3 itu memang seperti itu. Jadi bumi, air, dan yang terkandung dalamnya itu yang diperlukan oleh hajat hidup orang banyak itu nggak bisa diprivatisasi gitu. Ya, semuanya, dan itu kan semuanya hampir apa yang ada dalam bumi itu kan untuk hajat orang banyak, ya. Gas, bumi, air, termasuk tambang-tambang itu, ya, batu bara itu kan pasti harus untuk orang banyak itu, ya. Oleh karena itu tidak bisa diprivatisasi gitu. Nah, tapi dalam pelaksanaannya ini kan kadang-kadang ada yang diprivatisasi, ya. Bahkan dulu pernah air itu diprivatisasi gitu, ya. Nah, itu kemudian oleh MK direvisi, ya, tidak boleh, ya. Bahkan air itu merupakan hak asasi, ya. Artinya tidak bisa ada orang yang tidak bisa akses ke air gara-gara nggak punya duit, itu nggak bisa itu, karena itu hak asasi. Nah, mestinya tidak bisa itu dikuasai secara privat itu. Secara normatif, ya, secara ideal. Gagasan prinsip dari ekonomi konstitusi mestinya nggak bisa itu. Ya, jadi itu dikuasai oleh negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Tapi kalau saya melihat di beberapa daerah Pak, misalnya di Sulawesi, di Kalimantan, itu beberapa tambang, ya, baik itu tambang batu bara maupun tambang nikel, ini peran dari BUMN atau BUMD ini kecil. Hampir 90% tambang batu bara di Kalimantan Timur itu adalah swasta. Ini bagaimana pengawasan negara atau penguasaan negara terhadap pertambangan itu di situ? Ya, kita berbicara seharusnya, ya, menurut konstitusi, mestinya itu tidak terjadi. Nah, kalau itu sampai terjadi, itu kan ada mekanismenya, ya. Kalau masyarakat dirugikan dengan adanya regulasi yang terkait dengan hasil bumi yang untuk hajat hidup orang banyak, kan ada mekanisme bisa membawa ke Mahkamah Konstitusi, ya. Contohnya seperti Undang-Undang Nirlaba, Undang-Undang Sumber Daya Air, demikian juga tentang hal-hal yang terkait ekonomi, itu kan selalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi kalau itu dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan konstitusi. Dan saya pernah menulis ada beberapa yang diuji ke Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan masalah keekonomian, ya. Itu rata-rata Mahkamah Konstitusi itu lebih banyak mengabulkan, meskipun ada yang sebagian itu. Ya. Contohnya apa Pak? Ya, tadi sumber daya air, kemudian mengenai nirlaba. Ya. Kemudian apalagi saya lupa, ya, itu ada 8 kalau nggak salah itu dikabulkan oleh listrik, ya, tenaga listrik, ya, itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya
berarti pembentuk undang-undang itu belum paham dengan konstitusi gitu. Ya, belum paham dengan konstitusi. Nah, pembentuk undang-undang ya, pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR ya, dan termasuk presiden. Berarti muaranya ke politik hukum ya. Politik hukum, legal policy, ada politik law making proses, politik hukum pembentukan, ada yang politik hukum law implementing ya, bagaimana politik hukum pelaksanaannya. Sebenarnya kalau dilihat dua sisi politik hukum itu, yang perlu dibenahi, yang bermasalah itu regulasinya atau implementasinya sebenarnya, Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, kadang-kadang pada saat pembentukan hukum ini kan banyak intervensi. Oke. Ya, Pak Mahfud MD pernah mengatakan kan, kalau yang terkait ekonomi banyak para bos-bos ekonomi itu mempengaruhi dewan gitu. Dan itu bisa kalau diteliti lah ya. Yeah. Jadi semua produk-produk pembentukan undang-undang yang terkait dengan ekonomi itu selalu rame ya, dan itu dikawal oleh para pengusaha itu. Dan apalagi anggota dewannya itu pun juga latar belakangnya pengusaha itu. Ada ya, yang pengusaha memperkuat ini. Iya, hampir sebagian besar itu mereka karena mereka bukan PNS, jadi pengusaha. Nah, jadi itu problem ya. Iya. Jadi di dalam norma, makanya dengan adanya Mahkamah Konstitusi ini bisa mengoreksi ya. Karena ya contohnya yang paling kemarin ketahuan itu kan ayat-ayat tembakau ya. Tembakau. Itu kan berarti ada pedagang tembakau yang berjuang ya, supaya tembakau itu tidak termasuk zat adiktif ya yang dilarang itu. Itu salah satu contoh yang publis ya. Mungkin yang lain-lain banyak ya. Sumber daya air juga begitu. Sumber daya air. Akhirnya kemudian listrik juga begitu kan. Terlalu bebas, pasar bebas itu. Iya. Apakah ini gara-gara ini ya ada perubahan di dalam pasal 33 ya? Di dalam pasal 33 ini kan ada tambahan ya. Iya. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Nah, saya khawatir ini demokrasi ekonomi ini banyak yang menafsirkan yang tidak semestinya seperti apa yang dimintakan oleh konstitusi. Orang menganggap demokrasi itu kebebasan. Kebebasan. Ya. Ekonomi itu pasar. Jadi seolah-olah ini yang penting untuk kepentingan pasar, keekonomian, menentukan harga keekonomian pasar. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari pengertian demokrasi, ini kan demos itu rakyat, krasi itu kekuasaan. Kekuasaan dipegang oleh rakyat dalam bidang ekonomi. Jadi demokrasi ekonomi itu bukan ekonomi pasar, bukan. Nah, ini yang apa ya? Apa ada kecenderungan ke situ sehingga membuat undang-undang itu tenaga kelistrikan yang baru, sumber daya air ya, minerba itu sepertinya mengarahnya ke sana, ke ekonomi pasar itu. Berarti ditafsirkan ekonomi pasar ya. Sepertinya seperti itu dalam hal peraturan perundang-undangan. Terjadi liberalisasi. Nah, peraturan itu yang saya katakan liberalisasi ekonomi gitu. Padahal kan roh atau spirit dari pembentuk konstitusi ya, kemudian para founding fathers itu kan bahwa kita ini sebenarnya didaulat sebagai welfare state kan, itu negara kesejahteraan yang itu tercermin dari sila kelima keadilan sosial. Kemudian diterjemahkan ke dalam salah satu pembukaan Undang-Undang Dasar memajukan kesejahteraan umum, baru operasional di pasal 33. Apakah memang pembentuk undang-undang ini salah menafsirkan atau memang sudah mulai melupakan cita-cita luhur para founding fathers, Pak? Kalau sudah menyimpang seperti itu. Ya, karena ini kan menyangkut mengenai tafsir ya. Iya. Jadi kalimat-kalimat itu kan penyusunannya, waktu menyusun, paradigma orang yang menyusun itu bisa berbeda dengan paradigma orang yang membaca itu. Oke. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi misalnya negara kesejahteraan ini kan maksudnya negara punya kewajiban untuk memberi jaminan kepada rakyatnya untuk mencapai kepada kesejahteraan gitu. Iya. Itu. Nah, itu yang seperti itu. Tapi kan kemudian
dalam pelaksanaannya dengan alasan ya negara belum mampu dan sebagainya, ini jaminan kesejahteraan itu malah masyarakat tidak mendapatkan ya, mungkin mendapatkan tapi masih sedikit. Nah ini apakah bisa dikatakan bahwa Indonesia itu masih setengah melaksanakan negara kesejahteraan? Oh iya. Ya, kalau kita ilustrasikan ya dengan BPJS itu kan, itu kan sebetulnya hak dari warga negara untuk mendapatkan kesehatan. Nah, kemudian negara memberi jaminan sosial. Nah, jaminan sosial ini memang ada yang gratis ya, ada yang warga tidak membayar, tapi ada yang iuran. Nah, ini kan kalau konsep negara kesejahteraan itu kan mestinya semuanya ditanggung oleh negara. Ditanggung negara. Dan itu negara punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, untuk mengintervensi dan terhadap BPJS itu termasuk pelaku ekonomi, Pak. Saya mengkhawatirkan kalau tadi Bapak menyampaikan pembentuk undang-undang pada waktu itu menyusun nanti pada akhirnya yang dikhawatirkan konsepnya itu akan bergeser ke negara penjaga malam, Pak. Konsep yang itu diterapkan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, yang dimana negara itu tidak mengintervensi kepada para pelaku ekonomi, menjaga ketertiban. Silahkan terserah negara membebaskan kepada para pelaku pasar untuk bermain harga di situ. Itu, bagaimana Pak? Itu bertentangan dengan negara kesejahteraan itu. Meskipun itu negara kesejahteraan itu awalnya ya negara jaga malam ya, artinya privat masyarakat bebas untuk melakukan apa saja, negara hanya menjaga jangan sampai ada intervensi dari negara lain atau menjaga melindungi tentang keamanan dari warganya dalam berbisnis, dilindungi dan sebagainya. Itu ya itu negara jaga malam seperti itu. Tapi kemudian berkembang teori mengenai negara kesejahteraan itu. Nah, negara kesejahteraan ini sebetulnya Indonesia menganut itu ya, negara kesejahteraan, yaitu ingin memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Baik, para sahabat Jimli dimanapun berada, kita sambil menikmati sajian kopi dulu. Pak Taufik, minum ya, persilakan Pak. Ini ngopi konstitusi, Pak. Ngobrol perihal konstitusi. Ada kajian konstitusi juga di situ. Ada filosofi konstitusi di situ. Nah, negara kesejahteraan versus negara penjaga malam dalam konteks ekonomi di dalam konstitusi. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan selain law making process yang itu sudah bermasalah, bahkan dua-duanya ya, law implementingnya, politik hukum pelaksanaannya, barangkali bisa dicontohkan Pak praktek-praktek pelaksanaan konstitusi ekonomi maupun regulasi-regulasi undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi yang itu memang justru semakin menjauhkan diri dari kesejahteraan, malah justru membuat masyarakat itu menjadi sengsara. Seperti apa Pak ini praktek implementasinya? Ya kalau kita rasakan itu kan kok Indonesia dibangun untuk ekonomi bersama, tapi kok tiba-tiba orang kaya itu hanya segelintir orang gitu. Ya, dan tiba-tiba masyarakat yang menderita di bawah garis wajar itu semakin banyak gitu. Ya, ini pasti ada yang salah gitu dalam implementasi terhadap cita-cita konstitusi gitu. Ya. Bahkan sekarang ini saya baca penelitian bahwa kelas menengah itu semakin menurun ya. Dan anehnya itu gara-gara masalah air. Jadi gaya hidup masyarakat kelas menengah itu belanja untuk air itu ternyata tinggi. Dan itu yang mengakibatkan kemiskinan ya, semakin mengurangi daya beli dari kelas menengah itu. Apa hanya gaya hidup saja Pak? Iya, karena orang sekarang sudah nggak ragu-ragu dengan minum langsung dari mata air. Kalau dulu kan kita minum dari sungai, minum ya. Nah, tidak usah dimasak. Nah, sekarang kan orang merasa kalau minum nggak dari botol ya, dari galon itu kayaknya nggak
ada ragu-ragu dengan kesehatan. Nah, ini kan sudah gaya hidup. Ya. Yeah. Padahal dulu kita waktu masih kecil ya minum air sumur, minum apapun itu dan bisa dimasak ya. Nah sekarang kan kayaknya mau dimasak pun harus pakai air galon. Air galon. Nah ini penelitian ya, bukan saya yang ngomong itu. Jadi berdasarkan itu salah satu unsur mengurangnya kelas menengah itu adalah karena gaya hidup. Padahal itu barang milik publik ya. Padahal itu air itu hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang nah, banyak. Ini gimana ini supaya diatur itu ya. Kalau PDAM sekarang ini bagaimana Pak untuk? Nah PDAM itu saya kira ya itu cukup bagus ya supaya karena harga pun tidak terlalu mahal gitu ya. PDAM dulu sebelum PDAM kayaknya agak mahal itu air itu. Tapi dengan diambil alih oleh PDAM Jaya ya, itu harganya relatif tidak tinggi gitu. Nah ini barangkali seperti itu. Jadi misalnya tentang air mineral yang botol itu harus ada pengawasan. Sekarang kan harganya luar biasa, semakin tinggi gitu. Nah ini karena air itu menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut hak asasi, harusnya tidak boleh menentukan harga itu berdasarkan keekonomian pasar. Kan air mereka tidak menambah apa-apa kan, cuma ngambil air katakanlah gitu. Nah mestinya itu harus ditekan dan negara harus memberi harga tinggi.